Hai semuanya, saya Faustina Yovita Aja, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Nagekeo. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara Modul 1.1 Koneksi Antar Materi. Pendidikan dan pengajaran adalah dua hal yang berbeda tetapi tidak dapat dipisahkan. Namun, keduanya saling melengkapi dalam membentuk sistem pendidikan yang efektif. Pendidikan melibatkan proses pembelajaran dan pemberian pengetahuan kepada individu, sementara pengajaran berkaitan dengan metode dan strategi yang digunakan guru untuk menyampaikan materi pelajaran kepada siswa. Dalam konteks pendidikan yang baik, pengajaran yang efektif sangat penting untuk memastikan bahwa siswa dapat memahami dan menguasai materi dengan baik. Dengan demikian, pendidikan dan pengajaran bekerja bersama untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan membangun generasi yang terdidik dan mampu berkembang. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya percaya bahwa murid adalah anak yang sedang belajar atau sekolah di lembaga pendidikan di bawah bimbingan guru, sehingga harus mengikuti arahan guru. Pembelajaran seperti apakah yang saya lakukan selama ini di kelas? Yang pertama, hanya mengejar materi, di mana dalam pembelajaran di kelas, saya hanya sebatas mentransferkan ilmu atau materi kepada peserta didik. Tidak peduli siswanya paham atau tidak, suka atau tidak, menyenangkan atau tidak, intinya materinya selesai atau tuntas. Bahkan terkadang karena kesibukan, saya hanya memberikan tumpukan tugas kepada siswa tanpa menjelaskannya. Yang kedua, mencapai target KKM. Di sini saya melihat nilai murid dari aspek kognitif atau pengetahuan saja. Ketika siswa mengerjakan soal-soal yang diberikan, mulai dari tugas rumah, ulangan maupun ujian, jika nilainya sudah mencapai KKM, maka dianggap pembelajaran itu berhasil. Dan yang ketiga, pembelajaran yang berpusat pada guru. Murid hanya sebagai objek pembelajaran saja, guru sebagai satu-satunya sumber belajar. Proses belajar mengajar sehari-hari terkesan monoton, hanya mengikuti maunya guru. Yang keempat, melakukan kekerasan fisik maupun verbal. Tanpa saya sadari, saya sering melakukan kekerasan fisik maupun kekerasan verbal. Misalnya, kalau ada siswa yang tidak mengerjakan tugas, saya mencubitnya ataupun menamparnya. Bahkan saya mengeluarkan kata-kata yang menyakiti perasaan siswa itu sendiri. Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari apa yang saya lakukan atau terapkan di sekolah selama ini kurang tepat atau tidak sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, dan saya berniat untuk memperbaikinya. Sebagai seorang guru, wajib hukumnya harus bisa menyesuaikan pembelajaran yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, sehingga mampu memenuhi kebutuhan belajar semua peserta didik. Saya juga menyadari anak memiliki potensi dan sifat dasar sejak lahir. Sebagai guru, tugas saya adalah membimbing dan memperbaiki perilakunya menuju keselamatan dan kebahagiaan. Saya harus menjadi contoh yang baik bagi siswa kapanpun dan dimanapun. Penting untuk mendidik anak dengan kasih, kesabaran, dan ikhlas. Rencana yang akan saya lakukan di kelas, yang pertama, melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid. Dalam proses pembelajaran, saya harus mempertimbangkan kebutuhan dan keinginan anak untuk belajar
berdasarkan minat anak dengan melihat hasil observasi yang menunjukkan capaian anak dan hal yang disukainya, sehingga mendorong anak untuk terlibat aktif pada kegiatan belajar. Yang kedua, memberikan kebebasan untuk belajar. Memberikan kebebasan kepada anak untuk belajar dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Dan yang ketiga, pengembangan kompetensi dan karakter. Saya akan melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya aspek kognitif atau pengetahuan saja yang saya nilai, tetapi diselaraskan dengan aspek afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Yang keempat, mendampingi murid dengan utuh. Pembelajaran tidak hanya dilakukan di dalam kelas saja, tetapi saya harus menerapkan pembelajaran kontekstual, di mana menjadikan lingkungan dan kearifan lokal sebagai sumber belajar sehingga mereka dapat mengenali, melestarikan, dan juga mengembangkan kebudayaannya. Sekian dan terima kasih. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak.